Hello, I'm Sung Kim, the United States Ambassador to the Republic of Indonesia. I would like to convey our best wishes to the people of Indonesia on the 120th birthday of its first president, Sukarno, affectionately known as Bung Karno. The thriving democracy we see in Indonesia today is based on the struggles of earlier generations who made enormous sacrifices to achieve the dream of a free and democratic Indonesia. Sukarno relentlessly pursued this dream, spending years in prison for these ideals. He holds a special place in the history of Indonesia as the leader of the nationalist movement that ultimately established the Republic of Indonesia and as the Republic's first president. The power of Sukarno's ideals helped unite the people of Indonesia. Sukarno's message of freedom and democracy spread across the hundreds of diverse ethnic, religious, and linguistic groups of Indonesia, inspiring them to join together in creating the foundations for the democratic Indonesia we see today, a country that draws strength from its diversity and that is united around common ideals. I am proud to say that the United States stood with these patriots as they struggled to achieve a free and democratic Indonesia. 120 years after his birth, Sukarno's messages of freedom, democracy, and tolerance continue to resonate today. The United States stands with the people of Indonesia in continuing this important legacy. Tapi selalu ku coba tuh menghangatkanmu. Biar saja ku tak setegak batu karang, tapi selalu ku coba tuh melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba tuh mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba tuh mengindahkanmu. Ku pertahankan kau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BKN PDI Perjuangan, selamat sore. Kita jumpa lagi di talk show Bung Karno Series. Jadi selama bulan Juni ini kita akan hadir menemani sore hari Anda dengan banyak cerita tentang Bung Karno. Dan kali ini kami akan menemani Anda dari rumah BKNP PDI Perjuangan. Bersama saya, Jeffrey Adriansyah, akan memandu talk show kali ini dengan tema Bung Karno dan Sains. Bersama kami telah hadir Mas Budiman Sujatmiko. Selamat sore, Mas. Selamat sore. Jadi beliau ini adalah Ketua Umum Inovator 4.0 Indonesia. Ya. Sehat ya, Mas ya? Alhamdulillah sehat. Ya, sudah divaksin. Sudah divaksin. Baik. Ya. Jadi gini, Mas. Ini kan sangat menarik sekali kalau kita berbicara Bung Karno dan sains atau ilmu pengetahuan. Nah, sebelum kita berdiskusi lebih jauh, saya ingin menampilkan dulu sedikit data tentang sejauh mana keilmuan Bung Karno, seperti itu. Jadi, pemirsa, Bung Karno itu ternyata memiliki 26 gelar honoris causa totalnya. Jadi, beliau ini mendapatkan 17 gelar honoris causa itu dari 17 universitas luar negeri, Mas. Gitu. Dan sisanya itu sekitar 9 itu dari universitas dalam negeri. Ya. Keilmuannya beragam, jadi diakui keilmuan tentang politiknya, filsafatnya, sejarahnya, hukumnya, seperti itu. Tapi yang menarik, sebenarnya Bung Karno itu adalah seorang arsitek. Beliau sekolah di THS Bandung yang sekarang ini dikenal dengan ITB, seperti itu. Dan yang mungkin ingin saya diskusikan dengan Mas Budiman nih, Mas. Ya. Dengan kasanah keilmuan yang sangat luar biasa tadi, Bung Karno. Sebenarnya bagaimana kemudian Bung Karno ini bisa memiliki pemahaman keilmuan yang sangat komprehensif seperti itu? Bagi saya, Bung Karno bukan sekedar pembelajar ilmu. Baik. Tapi dirinya sendiri kemudian menjadi sumber ilmu. Sumber ilmu. Ya. Saya sendiri mengenal Bung Karno sejak SD, SMP, dan terus terang guru politik pertama saya adalah Bung Karno. Guru sejarah pertama saya adalah Bung Karno. Guru ekonomi, guru filsafat pertama saya adalah Bung Karno. Dan kenapa? Dari proses belajar itu saya mengetahui bukan cuma saya belajar apa yang dipikirkan oleh Bung Karno. Iya. Itu satu hal yang penting tentu saja. Itu ikut mempengaruhi pandangan-pandangan dan nilai-nilai politik saya. Iya. Tapi yang menurut saya lebih berkesan dan kemudian bisa menjadi bekal saya, dan saya kira saya harap menjadi bekal kita semua anak-anak muda adalah saya belajar cara berpikirnya Bung Karno. Cara berpikirnya. Baik. Jadi isi pikiran saya baca, cara berpikir. Nah menurut saya Bung Karno sering mengatakan jangan warisi abunya, tapi warisi apinya. Kalau kita ingin mewarisi api Bung Karno, paling menarik adalah belajar cara berpikir Bung Karno. Baik. Bukan sekedar isi pikiran. Bukan sekedar isi pikiran. Karena isi pikiran bisa terbatas ruang dan waktu. Beda zaman bisa harus kita ubah isi pikirannya. Tapi kalau cara berpikir menurut saya itu universal. Cara berpikir Bung Karno seperti apa? Menurut saya ya, kesimpulan saya bisa salah. Cara berpikir yang filosofis. Baik. Cara berpikir yang saintifik atau berbasis ilmu pengetahuan, terutama eksak. Dan cara berpikir historis. Cara berpikir yang menyejarah. Iya. Jadi belajar tentang Bung Karno adalah belajar tentang cara berpikir filosofis, saintifik, dan menyejarah atau historis. Karena beliau memang, kenapa tadi dikatakan menguasai hukum, menguasai bahasa, berbagai macam bahasa, menguasai ilmu teknik, menguasai seni, menguasai politik tentu saja, menguasai sastra, filsafat. Karena menurut saya Bung Karno belajar dari mata airnya ilmu pengetahuan. Yaitu apa? Filsafat. Filsafat, baik. Dari filsafat ke matematika, ke hard science, ya. Dalam hal ini ilmu teknik sipil, ilmu tata kota, arsitektur. Kemudian ke social science dan humaniora. Ya, ilmu-ilmu kemanusiaan. Dan rupanya proses itulah yang membuat Bung Karno akhirnya memiliki imajinasi yang tidak banyak pemuda-pemuda Hindia Belanda pada waktu itu punyai. Yaitu apa? Mengimajinasikan
suatu bentuk negara republik Iya. di wilayah Nusantara yang sebelumnya nggak pernah ada namanya republik. Sebelumnya tidak ada yang pernah namanya Republik Indonesia, sistem demokrasi, segala macam kepartaian nggak ada. Nah, kemampuan beliau mengimajinasikan, memproyeksikan ke depan, sampai Bung Karno pernah bilang tahun 30-an, kalau terjadi pecah perang di Pasifik, Iya. antara kekuatan-kekuatan imperialis dunia, maka setelah perang itu Indonesia akan merdeka. Itu bukan karena Bung Karno dukun, tapi karena beliau belajar sejarah. Baik. Dan ini yang menarik menurut saya, bukan produknya ya, tapi cara berpikirnya itu yang menarik. Berarti dia paham sekali bagaimana kemudian melihat persoalan itu dengan tadi itu. Dia memiliki pemahaman yang sangat kental, mendasar terkait dengan metode berpikir. Metode berpikir yang filosofis, saintifik, dan historis. Historis. Nah, tiga itu menurut saya. Kalau kita ingin mengambil apinya Bung Karno ya. Iya. Nah, kalau melihat seperti itu, nah kan konteksnya kan itu Bung Karno kan di era dulu seperti itu kan. Sebelum Indonesia merdeka. Ya. Nah, ini kalau misal kita konteskan dengan kondisi sekarang, banyak anak muda gitu, apakah masih relevan sebenarnya cara pandang Bung Karno untuk melihat persoalan saat ini, Mas Budiman? Pasca Perang Dunia Kedua, dunia terbelah dua. Iya. Di antara pemenang, yaitu kubu kapitalis liberal dan kubu sosialis. Sosialis. Ya, oke? Kedua kubu itu percaya pada proyek modernisasi. Proyek modernisasi itu mengharuskan, mewajibkan adanya spesialisasi. Baik. Spesialisasi teknik sipil, Teknik spesialisasi sipil. ekonomi, spesialisasi pertanian, spesialisasi. Itu konsekuensi dari modernisasi yang lahir dari kemenangan kapitalisme dan sosialisme melawan fasisme lah ya. Dan runtuhnya penjajahan lama, kolonialisme klasik. Pasca Perang Dunia Kedua, dunia keranjingan spesialisasi. Karena kebutuhan pembangunan nasional, kebutuhan revolusi nasional atau apapun namanya, kebutuhan demokrasi apapun namanya. Tetapi setelah perang dingin berakhir dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, terutama ilmu komputer, Baik. teknologi informasi, kemudian berkembang juga teknologi biologi yang memacu revolusi industri 4.0 hari ini, ternyata spesialisasi atau pengkotak-kotakan keahlian itu makin lama makin tidak relevan. Baik. Karena apa? Karena perkembangan ilmu pengetahuan hari ini menyebabkan kalau kamu belajar politik harus belajar biologi juga. Iya. Setidaknya tahu hukum-hukum dasar biologi. Kalau kamu belajar ekonomi harus ngerti fisika juga. Kalau belajar fisika harus ngerti filsafat juga. Belajar politik harus ngerti komputer juga. Ya. Dan itu sudah dilakukan Bung Karno. Artinya berpikir lintas ilmu itu hari ini menjadi kebutuhan. Dan guru terbaik bangsa Indonesia untuk berpikir lintas ilmu, saintifik lintas ilmu, yang filosofis dan sesuai dengan ruang dan waktu sejarahnya. Bung Karno sudah merintisnya saat usia beliau usia 20-an tahun. Mahasiswa arsitektur, menulis tentang filsafat, menulis tentang ekonomi, waktu nyusun pledoi Indonesia menggugat, menulis tentang ekonomi. Ya toh, menulis tentang politik tentu saja, histori tentu saja, filosofi politik tentu saja. Ya, artinya anak muda hari ini menghadapi era sekarang, belajarlah seperti Bung Karno belajar. Berpikirlah seperti Bung Karno berpikir, karena dia saintifik, filosofis, dan historis. Nah, ini kalau menarik itu pemikiran Bung Karno yang sangat komprehensif itu kan dari mana sebenarnya Bung Karno? Nah, waktu itu belum ada Google. Belum ada Google. Sekarang gini, contoh lah. Kalau hari ini udah ada Google, udah ada macam-macam, ada Wikipedia, ya. YouTube. Terus masih berpikir terkotak-kotak. Itu malu dong sama generasi Bung Karno dan teman-temannya Bung Hatta, Sahril, Tamalaka, Kartini, Dewi Sartika segala macam. Waktu itu nggak ada Google, nyari buku susah. Yet mereka toh mampu melakukan perjalanan lintas ilmu, kemudian mampu menyatu dengan rakyat kebanyakan. Lah hari ini tinggal klik, seharusnya nggak terlalu susah, jauh lebih mudah. Saya kira itu. Baik. Nah ini pertanyaan kunci nih. Bung Karno berbicara ilmu pengetahuan tujuannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Itu sudah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang dasar kita. Nah, sebenarnya apa saja yang Mas Budiman tahu upaya Bung Karno untuk mencerdaskan kehidupan bangsa? Jelas ketika Bung Karno berhasil dengan para pendiri bangsa lain mengkonsolidasikan NKRI, ya,
merdeka, kemudian bereksperimen dengan demokrasi liberal, kemudian setelah itu mendorong reforma agraria untuk mengikis ketimpangan sosial berbasis kepemilikan tanah di wilayah perdesaan. Bung Karno pada saat bersamaan ketika undang-undang pokok agraria untuk menangani masalah ketimpangan sosial di perdesaan diatasi dengan undang-undang itu, saat bersamaan Bung Karno mengirim ribuan pemuda Indonesia untuk belajar ekonomi yang terbaru, belajar teknik kedirgantaraan, ruang angkasa, fisika nuklir, pertanian, biologi, metalurgi, ribuan anak muda Indonesia. Kenapa? Karena setelah konsolidasi agraria melalui reforma agraria perdesaan, rencana Bung Karno, karepe Bung Karno adalah setelah adil hubungan sosial agraria di desa dibuat adil, tidak ada ketimpangan sosial pemilikan tanah, nanti orang-orang Indonesia muda itu pulang dengan ilmu yang nuklir, ilmu ruang angkasa, ilmu kedirgantaran, pulang nanti membangun industrialisasi Indonesia berbasis teknologi dan sains yang terbaru pada masa itu, dan kemudian diletakkan di wilayah susunan masyarakat perdesaan yang sudah adil. Nanti dari sana desa yang sudah adil, di kota, di desa nanti bersentuhan dari ilmu dan teknologi yang paling baru. Harapannya, saya curiga Bung Karno ingin menjadikan Indonesia superpower. Saya curiga seperti itu dalam rencana beliau. Jadi kalau Anda sekarang kagum dengan Cina, kagum dengan Korea Selatan, anak muda sekarang kira-kira gitu, saya curiga sebenarnya Bung Karno lagi menyiapkan, barangkali kalau tidak ada malapetaka politik Bung Karno jatuh, Indonesia bisa lebih modern daripada Cina sekarang. Saya curiga itu. Saya harapnya begitu. Tapi kita tahu sejarah berkata lain dan kita harus mulai dari nol lagi. Siap. Ini diskusi yang sangat menarik sekali nih dengan Mas Budiman nih terkait dengan Bung Karno dan sains. Jadi kalau sedikit saya rangkum, jadi Bung Karno itu memikirkan terkait dengan ilmu pengetahuan bukan hanya melalui metode berpikirnya yang dia pelajari sendiri, tapi juga dia mencoba untuk menyalurkannya menjadi teknologi. Iya. Dari perilaku-perilaku yang memajukan bangsa ini seperti itu. Betul. Jadi saya ingin mengutip nih sedikit pidato Bung Karno, Mas Budiman, ketika beliau menerima gelar doktor honoris causa dari UGM. Jadi beliau mengatakan bahwa bagi saya ilmu pengetahuan itu hanyalah berharga penuh jika dipergunakan untuk mengabdi kepada praktek hidupnya manusia, atau praktek hidupnya bangsa, atau praktek hidupnya dunia kemanusiaan. Nah ini sangat istimewa sekali nih. Kalau boleh saya ingin mengambil kutipan ini untuk saya pasang nanti di tempat saya sedang mengerjakan wilayah industri teknologi di Sukabumi, di Bukit Algoritma. Saya ingin buat kalimat barusan, itu saya ingin cantumkan sambil di depan kita buat patung Bung Karno. Baik. Ini adalah apa ya? Kredo. Kredo berilmu pengetahuan, berkebangsaan dan berkemanusiaan. Ilmu harus berguna seperti itu pada Ilmu harus berguna. Baik. Jadi, sobat BKN semuanya yang masih penasaran nih soal sisi lain dari Bung Karno, karena memang waktu kita terbatas, jadi boleh request tema, caranya gampang, like, komen, dan subscribe di channel YouTube BKNP PDI Perjuangan. Tinggal tulis aja di kolom komentar di bawah seperti itu, pengen tema apa begitu yang ingin kita ulas. Dan sekali lagi saya ucapkan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya, dan terima kasih Mas Budiman atas kehadirannya. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Molodong nasalah mananahu